yang terjadi secara alami, sering bertambahnya usia individu, misalnya perkembangan tubuh dan kemampuan motorik yang menentukan tugas-tugas perkembangan seperti belajar, berjalan pada masa kanak-kanak untuk mencapai kematangan. Yang kedua yaitu tekanan sosial dan harapan masyarakat. Yang ketiga yaitu nilai dan aspirasi pribadi, di mana tugas perkembangan juga dipengaruhi oleh motivasi, tujuan dan aspirasi individu itu sendiri. Menurut Robert, tugas-tugas perkembangan itu merupakan suatu hal yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan ke tugas perkembangan selanjutnya. Tapi jika itu gagal akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada individu yang bersangkutan dan kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Faktor sumber munculnya tugas-tugas perkembangan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. Yang kedua yaitu tuntutan masyarakat secara kultural seperti membaca, menulis, berhitung dan juga organisasi. Yang ketiga yaitu tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri yang sedang berkembang itu sendiri, yaitu memilih tema dan pekerjaan. Yang keempat yaitu tuntutan norma agama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dewa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana tugas perkembangan pada setiap fase atau periode perkembangan individu. Adapun yang menjadi sumber daripada tugas-tugas perkembangan tersebut menurut Wickhorst adalah kematangan fisik, tuntutan masyarakat atau budaya, dan nilai-nilai dan aspirasi individu. Berbagai tugas-tugas perkembangan untuk masing-masing fase dari sejak masa bayi sampai usia lanjut dikemukakan oleh Hafik. Yaitu yang pertama, masa bayi dan anak-anak. Mereka belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar berbicara, belajar mengendalikan pengembangan kotoran tubuh, mencapai stabilitas psikolog, membentuk pengertian sederhana tentang realitas fisik dan sosial, belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga dan orang lain, dan belajar mengetahui mana yang benar dan yang salah, serta mengembangkan kata hati. Dan yang kedua, masalah sekolah, yaitu belajar ketangkasan fisik untuk bermain, pembentukan sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh, belajar bergaul yang bersahabat dengan anak-anak sebaya, belajar peranan jenis kelamin, mengembangkan dasar-dasar percakapan membaca, menulis dan berhitung, mengembangkan pengertian yang diperlukan guna keperluan kehidupan sehari-hari, mengembangkan kata hati, moralitas dan skala nilai-nilai, belajar membebaskan ketergantungan diri, dan mengembangkan sikap sehat terhadap kelompok dan lembaga-lembaga. Dan yang ketiga yaitu masa remaja, yang dimana menerima keadaan jasmania dan menggunakannya secara efektif, menerima perasaan sosial jenis kelamin sebagai pria atau wanita, menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab sosial, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, belajar bergaul dalam kelompok anak-anak wanita dan anak-anak laki-laki, perkembangan skala nilai, secara sadar, mengembangkan gambar dunia yang lebih SPK, persiapan mandiri secara ekonomi, pemilihan dan latihan jabatan, dan mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Dan masa yang keempat, masa dewasa awal yang yaitu mulai bekerja, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami istri, mulai membentuk keluarga, mengasuh anak, mengelola dan memendidikan rumah tangga, menerima atau mengambil tanggung jawab negara, menemukan kelompok sosial yang menyenangkan. Dan masa yang kelima yaitu masa usia matia atau masa dewasa. Yang pertama, menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa bertanggung jawab dan berbahagia, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang yang dewasa, dan mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kami, Ania. Baiklah, saya akan menjelaskan dari peran sekolah dalam pengembangan tugas perkembangan individu. Ada 5 poin. Poin pertama yaitu pengembangan kognitif dan akademis. Jean Piaget menekankan bahwa sekolah memainkan peran dalam memfasilitasi perkembangan
kemandirian. Melalui berbagai tugas, pekerjaan rumah, dan peran dalam kegiatan sekolah, siswa belajar untuk mengatur waktu, mengelola tugas, dan mengembangkan kemandirian. Poin yang kelima adalah mempersiapkan karir dan masa depan. Sekolah memainkan peran penting dalam membantu siswa memahami minat dan bakat mereka yang dapat membantu dalam memilih jalur karir. Program bimbingan konseling yang ada di sekolah juga membantu siswa membuat keputusan terkait pendidikan dan pekerjaan di masa depan. Secara keseluruhan, sekolah berfungsi sebagai lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual, emosional, sosial, dan juga moral siswa. Kombinasi pembelajaran akademis, interaksi sosial, dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah membantu siswa memenuhi tugas-tugas perkembangan pada berbagai tahap kehidupan mereka. Baiklah, slide berikutnya adalah kesimpulan akan dijelaskan oleh guru kita yaitu Baiklah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari pengertian yang kami jelaskan, menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa pengertian tugas-tugas perkembangan adalah suatu perjalanan hidup seseorang terhadap pola-pola baru dalam hidupnya untuk belajar agar memiliki cita-cita yang tinggi yang bersumber dari diri sendiri untuk menemukan identitas dirinya yang prosesnya berlangsung secara kontinu dan disesuaikan dengan norma-norma sosial serta kebudayaan yang berlaku. Tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia, tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat dalam perkembangan selanjutnya akan mengalami kesulitan. Baiklah, Baiklah, demikian presentasi kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan